Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita setiap hari dengan kondisi yang baik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi yaitu pembahasan kisi-kisi penilaian tengah semester genap, marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi-materi yang akan kita selesaikan pada pertengahan semester genap ini. Yang pertama adalah beta konsep bab 1, yaitu pergaulan bebas dan zina. Pada pertemuan ini saya akan mereview materi-materi yang tentunya nanti akan kalian dapatkan nanti pada kegiatan penilaian tengah semester genap. Yaitu yang pertama adalah bab 1, pergaulan bebas dan zina. Dalam materi ini ada pergaulan bebas dan zina, yang di situ menerangkan tentang apa itu pengertian dari pergaulan bebas dan apa itu tentang pengertian dari zina. Kemudian kalian juga harus mampu menyebutkan tentang dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian hal-hal yang mengantarkan kepada perzinaan. Kemudian yang keempat adalah dampak dan cara menghindari zina. Materi yang pertama adalah pengertian pergaulan bebas dan zina. Pengertian pergaulan bebas yaitu pergaulan yang melenceng atau keluar dari tata cara atau syariat Islam, yang sehingga dalam pergaulan itu dikatakan pergaulan yang keluar dari syariat atau tata cara pergaulan secara Islami. Kemudian zina itu sendiri pengertiannya adalah yaitu berhubungan badan atau senggama antara laki-laki dan perempuan yang memang tidak ada hubungan suami istri. Selanjutnya kalian juga harus mengetahui tentang dalil tentang larangan perbuatan zina, yang mana ada dua dalil yang disebutkan, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32, kemudian Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, kemudian wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kalian harus tahu arti dan potongan ayat yang nanti disampaikan dalam ulangan tengah semester genap. Kemudian selanjutnya hal-hal yang mengantarkan kepada perzinaan atau kepada zina. Di antaranya adalah kalian mampu menyebutkan atau mengelompokkan hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Di antaranya adalah adanya pacaran, adanya berduaan di tempat yang sepi, kemudian melakukan atau menyentuh anggota tubuh dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian yang kelima yaitu dampak dan cara menghindari zina. Di antaranya adalah senantiasa kita berpegang teguh pada ajaran agama Islam supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Yang keenam yaitu hikmah larangan pergaulan bebas dan zina. Di antaranya adalah hikmah dari larangan pergaulan bebas yaitu untuk menjaga keturunan, kemudian terhindar dari penyakit yang diakibatkan adanya pergaulan bebas atau perbuatan zina. Anak-anakku sekalian, selanjutnya pada bab yang kedua kalian nanti akan menemukan soal-soal yang berkaitan dengan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam peta konsep nanti kalian bisa menyebutkan pengertian iman kepada malaikat. Iman itu sendiri yaitu meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mempraktekkan dengan raga, dengan perbuatan.
Kemudian kalian harus menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat, utamanya adalah 10 malaikat yang tentunya kalian sudah mengetahui nama dan tugasnya. Kemudian kalian bisa menjelaskan atau menunjukkan perbedaan penciptaan malaikat dengan makhluk lainnya. Misalnya malaikat dengan manusia atau dengan jin. Kemudian yang keempat, kalian bisa mengetahui tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat. Kemudian yang kelima yaitu hikmah beriman kepada malaikat Allah. Pengertian iman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya, tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat, kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Nanti kalian pelajari di rumah, kalian bisa mengunduh lagi materi-materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang terakhir, yang bab ketiga, yaitu perintah menuntut ilmu. Dalam beta konsep ini kalian akan bisa mempelajari tentang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Kemudian yang kedua, kalian bisa menunjukkan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Banyak terdapat hadis-hadis yang berisikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Misalnya utlubul ilma walau bisin. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat, di antara ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis atau dalil nakli atau dalil yang berkaitan dengan perintah tentang kewajiban menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat ilmu. Dengan kita belajar, dengan kita memperoleh ilmu, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari belajar tersebut atau mencari ilmu tersebut. Anak-anakku sekalian, materinya seputar ini, ada pengertian ilmu, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, dan manfaat ilmu. Ini adalah 3 bab yang tentunya harus kalian pelajari, kalian perdalam materinya supaya nanti pada minggu depan ketika ada kegiatan penilaian tengah semester genap, kalian bisa mengerjakan soal dengan mudah tentunya. Anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar di rumah dan persiapan kalian nanti sebentar lagi akan mengikuti kegiatan penilaian tengah semester genap. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan penutup kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tetap semangat belajar dari rumah, dan saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.